Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kami mau menanggapi WA dari Ibu Wati Mena ya. Wati Mena di Jakarta sih orangnya, tapi ini Wati Mena pasti dari sana ya. Bu Wati Mena nanya begini dan judulnya begini sajalah. Katolik dan Protestan boleh poligami. Ya, Bu Wati Mena, Katolik dan Protestan boleh poligami. Karena Bu Wati Mena ini memberikan bukti, Pak, ini coba Pak, dia kirim tulisan dari mungkin dari media gitu ya. Ini Pak, orang Kristen poligami Pak. Ya ini orang ini buktinya istrinya ada 7 nih Pak. Ya, dia sebut apa itu, pengacara atau apa itu? Istrinya ada 7 gitu. Kristen pengacaranya Pak, gimana Pak bisa poligami ya? Terus disebutkan juga ada pengusaha Katolik gitu, poligami juga. Maka jawaban kami, Protestan dan Katolik boleh poligami. Ntar dulu Pak, kan ada 1 Korintus 7 ayat 2, orang itu harus hanya punya 1 istri, 1 suami, itu kan tidak boleh poligami. Ya memang nggak boleh ya. Nah terus kenapa Bapak menyatakan Protestan dan Katolik boleh poligami Pak Pendeta? Tunggu, Alkitab tadi di ayat mana? 1 Korintus 7 ayat 2 ya. Hendaklah supaya bayar percabulan, 1 laki-laki hanya punya 1 istri, 1 istri punya 1 laki-laki. Itu benar, tertulis di mana? Tertulis di Alkitab. Alkitab itu kitab sucinya apa? Kitab sucinya siapa? Kitab sucinya orang Kristen. Nah, Protestan dan Katolik kan bukan Kristen. Gimana Pak? Protestan dan Katolik itu bukan Kristen. Makanya dia boleh mau poligami. Alkitab nggak berlaku bagi mereka. Serius Pak, serius. Syarat Kristen apa? Menyembah Yesus Kristus. Protestan nyembah Yesus Kristus nggak? Enggak. Katolik nyembah Yesus Kristus nggak? Enggak. Dia bukan orang Kristen. Dia sama dengan di luar Kristen. Mau poligami, mau kawin cerai, boleh aja. Mau ngerokok, gitu. Makanya orang-orang Protestan masih ngerokok. Katolik juga ngerokok. Poligami ya, cerai ya, murtad iya. Itu orang-orang dari Katolik, dari Protestan murtad, biang cerai, biang poligami, biang malu-maluin orang Kristen. Itu Protestan dan Katolik. Dia bukan orang Kristen Pak, bukan. Orang Kristen itu mutlak harus nyembah Yesus Kristus. Itu baru Kristen. Lah kalau nyembah Bapak Fadrian bukan Kristen. Nyembah patung Yesus bukan Kristen. Nyembah Maria bukan Kristen. Jadi ayat Alkitab ini tidak bisa diterapkan ke mereka. Kan mereka bukan orang Kristen. Baru tahu Pak, bukan baru tahu, Anda aja yang tegar tengkuk. Ya Bu Wati Mena ya. Katolik itu bukan Kristen, Protestan itu bukan Kristen Bu. Syarat Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. Bu Wati Mena nyembah siapa? Ya Bu Wati Mena nyembah Yesus Kristus sih ya. Dia sudah tobat katanya, dulu Tritunggal tuh. Tobat Pak saya. Benar Pak, Kristen itu memang penyembah Yesus Kristus. Kalau nggak mau nyembah Yesus Kristus berarti bukan Kristen. Begitu ya. Jadi Protestan, apa aja sih Protestan? Protestan itu ya ortodok, Protestan adat-adat tuh, gereja-gereja adat yang di daerah-daerah itu. Kemudian karismatik, Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Itu juga Kristen itu. Pentakosta itu juga Kristen ngakunya. Ya, kemudian Mormon, Saksi Yehova. Itu bukan Kristen, dia ngaku doang Kristen. Syarat Kristen apa Pak? Menyembah Yesus Kristus. Doanya harus ke Kristus, ke Yesus Kristus. Baptisan harus dalam nama Yesus. Pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan harus untuk Yesus. Ya, ini contohnya saya Pendeta Henry Tandianta, gereja kami Gereja Alkitab Al-Hasa. Kami penyembah Yesus Kristus, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh, menolak nyembah patung Yesus, menolak nyembah Maria. Itu baru Kristen. Disebut Kristen domba. Tetapi memang mereka Protestan maupun Katolik itu ya bolehlah mereka mengklaim sebagai Kristen, tapi Kristen kambing, karena di Alkitab itu harus digenapi.
Ada Kristen kambing ini tetap ada, ya. Anda nggak bisa hapus Kristen kambing ini, tinggal nanti populasinya ya. Mestinya sih lebih banyak dari Kristen domba. Bagaimanapun Kristen kambing lebih banyak dari domba. Jadi orang yang masih nyembah Bapa masih lebih banyak. Tetapi dengan muncul pendeta Henry Tandianta sih kayaknya naga-naganya udah mulai pada tobat ya, diem-diem mereka tobat. Soalnya permintaan baptisan banyak sekali nih, ya. Saya permintaan baptisan ini meledak loh, ini loh. Meledak luar biasa banyak, cuman kok belum ada kolam renang yang buka ya. Yang sekolah Alkitab juga banyak, yaitu mereka di rumah sudah mulai sadar, sering dengarin ini. Iya ya Pak, kami ini bukan orang Kristen, nggak selamat ya, enggak. Jangan salah ya, Anda berpikir kami selamat masuk surga, salah Pak. Ya, kalau saja yang menyembah Bapa masuk surga, atau yang menyembah patung Yesus masuk surga, atau yang menyembah Maria masuk surga, saya mau keluar jadi Kristen Pak. Mendingan ke agama lama saya. Ya, podo wae Pak, ini lebih lagi Pak. Lewong patung disembah, Maria disembah, ya Bapa kiasan disembah, wis sudah selesai, wis beres. Isik disembah terus. Yesus yang naik ke surga coba. Yesus naik ke surga jadi Allah. Hari ini masih dijadikan anak lagi coba. Anak Allah, putra Allah. Itu kan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus nggak akan diampuni. Bohong kalau kalian bilang aku masuk surga, nyembah Bapa, bohong. Penipu tuh pendeta. Ya, Yesus itu sekarang Allah kok. Anda downgrade, di downgrade lagi jadi anak Allah. Allahnya tetap Bapa, Yesusnya cuma putra Allah. Yesusnya cuma Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Itu kan mendirikan kebenaran sendiri ya, Bu Watimena ya. Saya tahu Bu Watimena udah tobat karena dari WA-nya sudah ketahuan Pak, kami tobat Pak. Tapi bagaimana ini ya? Ya kita tahu tuh ada yang pada poligami. Makanya Protestan dan Katolik boleh poligami karena mereka bukan Kristen. Alkitab LAI ini tidak bisa diterapkan ke mereka, kan mereka bukan Kristen. Mereka disebut Nasrani dan Katolik. Katolik kan bukan Kristen, ya. Protestan, karismatik ini Nasrani bukan Kristen karena tidak nyembah Yesus Kristus. Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan, karena masih terus dibuka ya. Di dalam era corona ini lebih baik Bapak Ibu Saudara belajar Alkitab ya. Biayanya murah ya. Ayo kita kembali kepada Alkitab ya. Banyak orang mengatakan ini corona ini menjadi pembuktian pendeta Henry Tandianta ini ya. Semua sekarang pada ikut tayangan live ya. Dulu pendeta HTD dimaki-maki, pendeta apaan itu, nggak ada tayangan live, pendeta dari mana itu, tiba-tiba muncul. Sekarang semua sudah ketahuan siapa pendeta yang khotbahnya bener. Masih ada nggak pendeta-pendeta yang gede doang badannya, gelarnya doang berderet-deret, gelar tiker, gelar tenda biru, gelar selimut, gitu. Ada nggak pendeta yang gelarnya berderet-deret berani khotbah doktrin? Ada nggak? Udah nggak ada. Sekarang mereka udah nggak berani berkhotbah doktrin karena digilas oleh pendeta Henry Tandianta. Ya mereka nggak Alkitab semua, Tritunggal udah nggak Alkitab. Bahasa roh sih karalamara bara-bara udah ketahuan ya, pendeta HTD udah menelanjangi mereka semua tuh, pendeta-pendeta ditelanjangin semua tuh. Ayo kembali ke Alkitab, Bu Watimena, kembali ke Alkitab Bu. Kalau nggak begitu udah nggak ada gunanya. Ikut sekolah Alkitab Bu, ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahu, loh kok ternyata seperti ini ya. Baru tahu Pak, ternyata Katolik bukan Kristen, bukan Protestan bukan Kristen, bukan. Jadi Alkitab nggak bisa dong diterapkan ke mereka, nggak bisa. Mereka punya kitab sendiri kok. Namanya Deuterokanonika, namanya kitab Anus, tahu nggak Bu kitab Anus? Orang Ethiopia itu menerbitkan kitabnya Anus itu Pak, dipercayai sama orang Tritunggal itu, John Calvin. Alkitab ditafsir-tafsir, namanya teologi. Ya Bu ya, ikut sekolah Alkitab juga yang lain supaya semua itu pada sadar seperti ini ya. Ya ini sudah dibuktikan ya, ternyata pendeta HTD benar. Wah, tayangannya tayangan live saja. Meskipun bikin merah telinga, tapi kalau Alkitab ya tetap dicari orang. Itu dia ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, tetap dibuka. Opsinya ada banyak, ada yang 2 tahun, 1 tahun, 8 bulan ya.
Ya, terus yang mau membeli buku-buku silahkan, ada buku menginjil ke Nasrani, itu Nasrani perlu diinjili, menginjil ke Kedar Gurun dan titik balik ke Kristenan. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya.